Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hobi Belajar. Kali ini kita akan membahas tentang cara menceritakan kembali si teks fantasi. Nah, jadi selalu jaga jarak, gunakan masker jika kalian keluar rumah. Nah, jangan lupa untuk mencatat materi pada hari ini. Siapkan buku catatan, buku LKS serta buku paket kalian, karena kita akan membahas materi pada hari ini tentang menceritakan kembali si teks fantasi. Oke, jika kalian sudah siap, jangan lupa untuk absen terlebih dahulu di Google Classroom yang telah disediakan, dan kita mulai cara menceritakan kembali si teks fantasi. Oke, jangan lupa untuk klik like dan subscribe di channel Hobi Belajar supaya kalian mendapatkan informasi pembelajaran terbaru dari channel Hobi Belajar. Nah, oke, kita bahas yang KD dan indikator ya. Di pertemuan yang lalu kita bahas tentang KD 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi. Namun di pertemuan kali ini kita akan membahas cara menceritakan kembali si teks narasi yang terdapat pada kompetensi dasar 4.3 ya. Nah, indikator pencapaian kompetensi yaitu menentukan urutan cerita teks fantasi, dan yang keduanya menceritakan kembali isi teks cerita fantasi yang dibaca maupun didengar secara lisan dan tertulis. Oke, udah siap? Nah, tujuan pembelajaran. Ada dua tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, kalian setelah mendapatkan materi pada hari ini harus bisa menentukan urutan cerita fantasi. Yang kedua, bisa menceritakan isi cerita fantasi yang kamu baca ataupun kamu simak ya, secara lisan maupun tertulis. Oke, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kalian harus bisa mendapatkan atau bisa menentukan urutan cerita fantasi dan menceritakan kembali si teks fantasi. Oke, paham ya? Nah, Bapak sediakan sebuah teks di mana kalian harus membaca terlebih dahulu teks tersebut ya. Kalian pahami, kalian simak teks tersebut. Bapak berikan waktunya dimulai dari sekarang. Nah, oke, sudah. Nah, di sini cerita teks fantasi ini menceritakan di mana ada 3 orang anak yang berpetualang melalui kotak warna yang mereka sukai. Di mana di dalam cerita itu ada Ratu dan Putri, di mana Ratu tersebut meminta bantuan kepada 3 anak tersebut, dan putrinya tertidur selama 2 tahun. Nah, ini kisah cerita fantasi ya, mana bisa berpetualang melalui kotak ajaib tersebut, namun dengan tempo hanya 1 jam sekali ya. Nah, nanti di cerita ini kalian bisa menceritakan kembali cerita ini. Bapak ambil cerita singkatnya saja ya sebagai contoh kalian untuk pembelajaran pada hari ini. Jadi nanti akan Bapak contohkan bagaimana sih cara menceritakan kembali isi cerita ini secara lisan maupun tertulis. Oke, disimak video pembelajaran kali ini. Jangan lupa dicatat ya, dan kalian simak dengan baik. Nah, untuk menceritakan kembali si teks fantasi itu ada 4 ya. Yang pertama, kalian membaca atau menyimak sebuah ceritanya terlebih dahulu, karena kalau kalian ingin menceritakan kembali otomatis kalian harus membaca terlebih dahulu dari urutan per urutan sampai akhir ya. Nah, ini
tahap yang pertama yang perlu kalian lakukan. Nah, yang kedua, setelah kalian membaca, kalian tentukan tokoh ataupun penokohannya yang terdapat di dalam sebuah cerita tersebut. Nah, kalian catat tokohnya siapa-siapa saja di situ yang terlibat di dalam sebuah cerita tersebut ya. Kalian catat, misalnya si Rudy ini memiliki watak yang bagaimana, misalnya keras kepala ataupun yang bersifat protagonis ya. Jadi ini termasuk ke dalam unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Nah, jadi untuk menceritakan kembali kalian harus mengenal juga tentang unsur intrinsik. Jadi jangan lupa unsur intrinsik yang sudah kalian pelajari, sudah kalian dapatkan di materi minggu lalu. Oke. Yang ketiga, kalian harus bisa menentukan latar dalam ceritanya. Nah, ada berapa latar di situ? Dalam unsur intrinsik ada tiga latar. Yang pertama itu ada latar tempat, ada latar waktu, ada latar suasana. Nah, kalian harus mencatat juga latar tempatnya di mana saja cerita tersebut terjadinya. Yang kedua, latar waktunya kapan sih? Apakah pada sore hari, pagi hari, maupun malam hari dalam sebuah cerita. Dan yang ketiga itu latar suasananya. Kalian jangan lupa latar suasana. Apakah suasananya dalam cerita tersebut itu mengkhawatirkan, menyedihkan, mengharukan, mengembirakan, dan lain sebagainya. Itu kalian tentukan, sesuaikan dengan cerita yang kalian baca. Nah, seperti ini tiga tahapan yang harus kalian perhatikan dalam menceritakan kembali isi teks fantasi. Yang keempat, menentukan urutan peristiwa dalam cerita. Nah, menentukan urutan peristiwa ini termasuk dalam sebuah tahapan-tahapan alur yang sudah kalian dapatkan di unsur intrinsik pada bagian alur. Ada 5 tahapan dalam alur ya. Ada orientasi atau pengenalan, ada pemunculan masalah, ada klimaks, ada anti klimaks, dan ada penyelesaian. Nah, ini kelima tahapan ini harus kalian perhatikan dalam sebuah cerita. Karena kalau kalian menceritakan secara acak, nanti ceritanya akan menjadi rancu atau bingung nanti. Yang mendengarnya pasti juga akan bingung. Nah, maka dari itu, untuk menceritakan kembali, kalian harus menceritakan dari awal hingga akhir ceritanya dengan kalimat atau bahasa kalian sendiri. Seperti itu cara menceritakan kembali isi teks fantasi. Oke, nah jadi keempat ini ya, yang terdapat di sini kalian harus perhatikan dengan baik-baik ya. Kalian harus lakukan tahap demi tahap dulu. Jadi jangan langsung menentukan tokoh, jangan langsung menentukan latar kalau kalian belum tahu cerita yang akan kalian sampaikan nanti ya. Nah, maka dari itu kalian harus membaca. Jadi rajin-rajin membaca, jangan sampai kalian membacanya loncat sana loncat sini. Oke. Nah, ini keempat tahapan alur. Silakan kalian catat ya. Keempat ini, jadi jangan sampai lupa untuk mencatat materi pada hari ini. Oke. Nah, kembali ke cerita yang tadi ya, cerita tentang yang kotak warna ajaib tersebut ya. Di cerita ini kita akan membahas dari keempat yang harus diperhatikan, yang harus dilakukan dalam menceritakan kembali isi teks fantasi tersebut. Nah, walaupun cerita ini singkat ya, namun terdapat 4 tahapan tersebut. Nah, kita sudah membaca tadi ya, di awal kita sudah membaca. Kalau kalian ingin membaca lagi, Bapak berikan waktu sebentar untuk kalian membaca kembali isi ini. Nanti kita akan bahas sama-sama cara menceritakan kembali isi teks ini. Oke, silakan dibaca lagi untuk teks yang ini. Nah, oke, tahapan yang pertama kita sudah lakukan, yaitu membaca atau menyimak
cerita terlebih dahulu. Oke, yang pertama kita sudah dapatkan, yang kedua kita menentukan tokoh atau pentokohannya terlebih dahulu ya dalam cerita yang terdapat di depan ini. Nah, tokohnya, nah di sini ada tokohnya siapa-siapa, ada Anika, ada Cika, ada Tamika, ada Putri, ada dan Ratu. Nah, ada 5 tokoh dalam cerita tersebut ya. Ada 5 tokoh, walaupun ibu di sini termasuk sebagai pelengkap ya, mana ibunya hanya berkata saja ya dalam sebuah cerita. Nah, unsur telahnya seperti ini ya, kita menelaah terlebih dahulu. Oke, tokoh ada Adika, Tamika, Cika, Putri yang bernama Candy ya, dan Ratu. Nah, ini tokoh-tokohnya sudah kita temukan, sudah kita catat ya. Dan yang kedua itu ada latar. Nah, tahap selanjutnya adalah kalian harus mencari 3 buah latar ya, latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Nah, latar tempatnya ada di kamar ibu, di rumah Anika, dan di kamar Anika. Nah, di kamar ibu dia menemukan kotak, di rumah Anika mereka berkumpul di situ. Tempat titik kumpulnya adalah di kamarnya Anika. Nah, dan yang selanjutnya itu terjadi pada hari Minggu pukul 6 mereka berkumpul di kamarnya Anika. Nah, latar suasananya itu terkejut, senang, dan mengkhawatirkan. Nah, terkejutnya mereka melihat sang ratu di situ. Yang melihat sang ratu menggunakan pakaian serba berlian. Senangnya sang ratu senang karena mereka membantu sang ratu untuk menyelamatkan putrinya yang tertidur selama 2 tahun. Mengkhawatirkan. Nah, mengkhawatirkan dalam cerita ini di mana si Cika dan Tamika ingin mengambil tas yang diberikan oleh sang ratu, namun si Anika tersebut khawatir kalau waktunya tidak cukup karena tinggal 15 menit lagi untuk kembali ke dunia nyata. Ini latarnya yang sudah kita temukan di dalam cerita yang kalian baca tadi. Oke. Nah, setelah kalian melakukan catatan seperti ini ya dari tokoh dan latar, selanjutnya tahapnya yang terakhir adalah yaitu mengurutkan sebuah cerita teks fantasi yang sudah kalian baca. Oke, urutan ceritanya kita rangkum di sini ada 5 cerita yang perlu kalian urutkan ya dari 5 tahapan alur tadi. Nah, yang bagian A itu Anika menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru dan kuning di kamar ibunya. Nah, yang kedua mereka berkumpul di rumah Anika pada hari Minggu pukul 6. Mereka semua masuk ke kamar Anika yang serba biru. Yang ketiga, 5 detik kemudian mereka terlempar di gerbang sebuah kerajaan. Yang keempat, sang ratu meminta mereka menyelamatkan putrinya Candy yang tertidur sejak 2 tahun yang lalu dikarenakan ia memakai 3 kalung berlian sekaligus. Yang terakhir, sang ratu sangat senang dan memberikan mereka tas yang berisi berlian. Nah, dari kelima urutan peristiwa ini ya, kelima urutan peristiwa ini kalian bisa mengembangkannya menjadi sebuah cerita untuk kalian menceritakan kembali kepada pembaca maupun pendengar dengan baik ya. Jadi kelima ini kalian bisa kembangkan menjadi sebuah paragraf yang padu. Ingat, bisa kalian gunakan dengan bahasa atau kalimat kalian sendiri, tak usah terlalu persis dengan cerita aslinya, nggak masalah. Ya penting kalian sudah menceritakan secara berurutan. Nah, urutannya seperti ini contohnya saja ya, ini salah satu contoh supaya kalian paham bagaimana sih cara menceritakan kembali isi cerita fantasi. Oke. Nah, jadi setelah kalian mendapatkan tadi tokohnya, sudah mendapatkan latarnya, sudah mendapatkan urutan peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita, nah tinggal kalian masukkan ke dalam sebuah paragraf yang padu dan utuh di situ ya, supaya kalian bisa menceritakan kembali. Nah, bagaimana contohnya? Ini dia. Oke, ini berbentuk tulisan ya.
Kalau kalian mencarikan lisan juga enggak masalah. Anika menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Ibunya berkata, ada petualangan yang seru yang akan menanti. Jika ada 3 anak yang suka dengan warna seperti dengan kotak itu, namun petualangan itu hanya berlangsung 1 jam saja. Anika, Tamika, dan Cika menyukai warna yang sama dengan kotak tersebut. Mereka berkumpul di rumah Anika pada hari Minggu pukul 6. Mereka masuk ke kamar Anika yang serba biru. Mereka pun membuka kotak tersebut sesuai dengan pilihan warna yang mereka suka, ya. Selanjutnya 5 detik kemudian mereka terlempar di gerbang sebuah kerajaan. Mereka pun akhirnya terdampar di sebuah tempat. Mereka terkejut karena di hadapannya ada seorang ratu yang memakai berlian di tubuhnya. Ratu pun meminta bantuan mereka untuk menyelamatkan anaknya yang tertidur selama 2 tahun setelah mengenakan 3 berlian sekaligus di tubuhnya. Tamika dan Cika menolak permintaan sang ratu karena mereka ingin berpetualang dan bersenang di sana. Namun Anika tetap bersikeras untuk menolong sang putri yang tertidur. Mereka berdua pun akhirnya menerima untuk membantu sang ratu. Sang ratu sangat senang dan memberikan mereka tas yang berisi berlian. Tamika dan Cika ingin sekali membawa tas yang ingin diberikan oleh sang ratu. Namun waktu mereka tidak banyak lagi. Mereka harus bergegas kembali ke dunia nyata dengan selamat. Nah, ada nggak sih perbedaan antara cerita yang aslinya dengan cerita versi kalian? Nah, seperti ini ya, ini cara menceritakan kembali, nggak perlu sama persis kata-katanya yang dengan cerita aslinya, nggak masalah. Yang penting urutan peristiwanya itu jelas. Oke, paham ya? Mudah kan cara menceritakan kembali secara lisan maupun tulisan pada teks fantasi seperti ini. Kalau kalian sudah menentukan tokohnya, sudah menentukan latarnya, urutan peristiwanya yang terdapat 5 tahapan alur tersebut, kalian mudah untuk mengembangkan menjadi sebuah paragraf cerita teks fantasi seperti yang sudah kalian dapatkan di materi hari ini. Oke. Nah, jika kalian ingin bertanya, ada yang ingin kalian tanyakan atau kalian kurang paham, kalian bisa berikan komentar kalian di video ini, atau kalian bisa WhatsApp Bapak ya secara pribadi juga nggak masalah. Oke, nah sampai di sini materi kita hari ini. Ingat cara menceritakan kembali isi teks fantasi, kalian harus membaca teks tersebut. Yang kedua, menentukan tokohnya. Yang ketiga, kalian menentukan latarnya. Yang keempat, kalian mengurutkan peristiwanya. Oke, nah sudah dapat mengurutkan peristiwanya, baru kalian bisa mengembangkan menjadi sebuah paragraf yang padu dengan bahasa ataupun kalimat kalian sendiri. Ya, tidak terlalu persis, tidak masalah, asalkan urutan ceritanya itu jelas. Oke Bapak, di pertemuan hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan atau pembelajaran video berikutnya di channel Hobi Belajar.